Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari pertama kita puasa tanggal 1 Ramadan di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan kita memperoleh pahala yang berlipat ganda, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara mengisi bulan Ramadan ini adalah dengan belajar, ya. Baik itu belajar melalui media sosial yang ada di YouTube atau dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim, tergantung dari kondisi kita masing-masing, ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu nahu, yaitu membahas kitab Nahwu Wadih juz yang kedua atau jilid 2, ya. Kita sudah masuk kepada pembahasan tentang amil nasab dengan an mudmarah ba'da fa'is sababiyah. Jadi amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari dengan an, sebenarnya dengan an al-mudmarah yang disembunyikan setelah fa sababiyah. Nah, fa sababiyah ini adalah fa yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa sebab terjadinya kata setelahnya, itu kata setelahnya disebabkan terjadinya kata sebelumnya, atau fa ini adalah berfaedah untuk menunjukkan sebab dari sesuatu, ya. Akibat itu terjadi karena suatu sebab, ya, itu fa sababiyah. Baik, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Al-amthilatu, contoh-contoh. Nomor 1, lam yusi fayub ghidha. Lam yusi ini artinya dia tidak berbuat salah atau dia tidak berbuat jahat, ya. Dia tidak berbuat jelek, fayub ghidha, sehingga dia tidak disukai atau sehingga dia dibenci, gitu. Maksudnya adalah dia tidak pernah berbuat jelek sehingga tidak dibenci, itu. Dia tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat jahat sehingga harus dibenci. Nah, di sini membenci ini adalah akibat dari apa? Berbuat jelek. Jadi biasanya orang yang berbuat jahat atau orang yang berbuat jelek itu akan menyebabkan pelakunya itu tidak disukai atau tidak dibenci. Berarti kalau kita tidak mau dibenci, maka janganlah berbuat jelek atau berbuat jahat. Seperti itu, ya. Makanya di sini kalimatnya lam yusi fayubghidha. Dia tidak berbuat jelek, karena itu dia tidak dibenci, gitu. Berarti mafhum mukhalafahnya atau makna sebaliknya adalah kalau dia berbuat jelek, maka dia akan dibenci. Kalau dia tidak berbuat jelek, maka dia tidak dibenci. Nah, ini namanya fa di sini adalah fa sababiyah. Fa yang menunjukkan sebab. Nah, kemudian kata yubghidha di sini adalah fiil mudhari, ya. Fayubghadha, ya. Ini artinya dibarsatan kalau diartikan dibenci. Fayubghadha, maka dia dibenci. Nah, di sini fa-nya adalah fa sababiyah. Yubghadha ini adalah fiil mudhari yang mansub. Nih, kalau kita lihat akhirnya ini dia mansub disebabkan karena masuknya fa di sini. Tapi di sini sebenarnya dia mansubnya dengan an mudmarah yang tersembunyi, ya, setelah fa sababiyah. Kita lihat contoh nomor 2. Lam yus'al fayujibah. Nah, lam yus'al, dia tidak ditanya, fayujibah, karena itu ya dia tidak menjawab, gitu. Karena dia tidak ditanya, maka dia tidak menjawab, gitu. Lam yus'al, dia tidak ditanya, fayujibah, sehingga buat apa dia jawab, gitu. Nah, di sini fa-nya adalah fa sababiyah. Jadi menjawab ini adalah
akibat dari seseorang ditanya. Jadi sebabnya itu adalah orang ditanya. Kalau orang ditanya, maka dia menjawab. Nah, ini namanya sebab akibat. Jadi fa ini menunjukkan sebab ya. Kalimat sebelumnya ini sebagai sebab, kalimat setelahnya ini sebagai akibat. Yus'al ditanya itu adalah sebab. Yujibah menjawab itu adalah akibat ya. Jadi orang ditanya maka dia menjawab. Nah, di sini lam yus'al fayujibah. Dia tidak ditanya, maka buat apa dia menjawab gitu kan? Oke, selanjutnya mari kita lihat di sini juga ada fa sababiyah, kemudian kalimat yujiba ini adalah fiil mudhari yang kalau kita lihat harokat terakhirnya di sini mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Karena dia fiil mudhari yang sunyi dari amil yang lain ya, sunyi dari sesuatu di akhirnya. Baik, selanjutnya kita akan lihat contoh nomor 3. Isna'il ma'rufah fatanala syukra. Isna'il ma'rufah. Artinya berbuatlah kamu kebaikan. Isna itu artinya berbuatlah. Al-ma'rufah kebaikan. Fatanala maka kamu akan memperoleh asyukra kesyukuran atau ucapan terima kasih dari orang lain. Buatlah kebaikan maka kamu akan memperoleh ucapan terima kasih gitu. Nah, di sini al-ma'ruf atau membuat kebaikan ini adalah sebab seseorang mendapatkan ucapan terima kasih. Di sini fa-nya adalah fa sababiyah yang menunjukkan bahwa kalimat sebelumnya itu adalah sebab dari kalimat setelahnya. Nah, tanala ini adalah fiil mudhari yang kalau kita lihat akhir dari kata tanala ini dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Ya, tanda nasabnya di sini adalah fathatun zahiratun fi akhiri. Fathah yang zahir di akhirnya. Baik, lanjut ke nomor 4. Contoh nomor 4. Kun layyinal janibi fatuhabba. Hendaklah engkau menjadi orang yang lemah lembut ya, orang yang pengasih itu. Hendaklah engkau menjadi orang yang lemah lembut fatuhabba, maka nanti engkau akan dicintai. Nah, di sini kata fatuhabba ini di awalnya terdapat fa sababiyah sehingga menyebabkan kata tuhabba yang harusnya tuhabbu, tapi karena di sini ada fa sababiyah, maka di sini tuhabba dia mansub. Tanda nasabnya di sini adalah fathah yang zahir di akhirnya. Itu jadi semua kalimat setelah fa sababiyah, semua fiil mudhari setelah fa sababiyah itu dia mansub dengan an mudmarah, dengan an yang disembunyikan setelah fa-nya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita baca pembahasan. Al-bahthu pembahasan. Unzuril af'alal mudhari'ata yubghadha wa yujiba wa tanala wa tuhabba fil amsilatis sabiqah. Tajid kullam minha masbuqan bifa'in tufidu annama qablaha sababun fi husuli ma ba'daha. Perhatikanlah fi'il mudhari yaitu yubghadha, yujiba, tanala, dan tuhabba pada contoh-contoh yang sudah lewat. Itu. Di sini kita akan menemukan bahwa semua contoh-contoh ini atau tiap-tiap contoh ini itu sebelumnya itu didahului oleh fa yang menunjukkan bahwa kalimat sebelumnya adalah sebab terjadinya kalimat setelahnya. Misalnya, maka di sini keburukan itu misalnya pada kalimat yang pertama adalah sebab dari kebencian. Pertanyaan adalah sebab dari munculnya jawaban. Dan begitu seterusnya. Wa min ajli zalika sumiyat hadhil fa'us sababiyah. Karena itulah fa ini dinamakan dengan fa sababiyah. Kenapa dinamakan fa sababiyah? Karena menunjukkan bahwa kalimat sebelum fa ini adalah sebab, kalimat setelah fa ini adalah sebagai akibatnya. Gitu ya. Selanjutnya. Wa idza ta'ammalta hadhil fa'ah
fit taraki billati ma'ana wajadtaha masbuqatan binafyin kama fil misalainil awwalaini au bitalabin kama fil misalainil akhiraini. Uh, kalau kamu perhatikan huruf fa pada susunan kalimat yang tadi sudah kita baca itu, kamu akan menemukan bahwa kalimat-kalimat itu didahului atau diawali dengan nafi. Seperti contoh nomor 1 dan nomor 2, dan diawali oleh tolab atau permintaan pada dua contoh terakhir. Nah, coba kita lihat ya. Dua contoh pertama diawali nafi, dua contoh kedua diawali dengan permintaan atau perintah. Nah, di sini ya, ini contoh nomor 1, nomor 2 ini diawali oleh nafi, yaitu lam. Lam ini kan artinya tidak, berarti menafikan itu. Lam yusi, dia tidak berbuat jahat atau berbuat jelek. Lam yus'al, dia tidak ditanya. Nah, ini kan lam ini adalah huruf nafi ya. Nah, jadi didahului oleh nafi. Nah, pada kalimat 3 dan 4 didahului oleh permintaan atau perintah lah. Isna. Nah, isna ini kan artinya berbuatlah. Nah, berarti kan meminta orang untuk melakukan sesuatu. Atau kun, jadilah kamu. Nah, ini meminta orang untuk melakukan sesuatu. Berarti itu namanya tolab atau permintaannya. Baik, kita lanjutkan. Ta'ammal ba'da dzalika akhirul fi'lil mudhari'i ba'da hadhil fa tajidhu mansuban. Coba perhatikan akhir-akhir fi'il mudhari' setelah huruf fa ini, maka kamu akan menemukannya dalam keadaan mansub. Walakinnaka la tara qablahu adatan la tara qablahu adatan zahiratan min adawatin nasbi al-ma'rufati. Tetapi kalau kamu perhatikan juga itu tidak ada huruf nasab yang zahir dari huruf-huruf nasab yang sudah diketahui. Wa idzan la budda ayyakuna nasbu bi an al-mahzufah ala misali ma kana fil mawadhi'il mutaqaddimah. Nah, karena itu tidak boleh tidak kita menjadikan bahwa nasabnya itu dengan an yang terbuang seperti contoh-contoh yang sudah lewat. Wal hadfu huna wajibun aidan, dan membuang an di sini adalah wajib. Ya, li'anna nasbah la yazhuru ba'da hadhil fa bihalin minal ahwali, karena nasab tidak ditampakkan setelah fa ini dengan berbagai kondisi. Baik, sekarang kita lihat kaidah ya. Kaidahnya al-qaidatu kaidah. Nah, ini kaidah yang perlu kita hafalkan ya. Yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyah al-masbuqah binafyin aw talabin. Dinasabkan fi'il mudhari dengan an mudmarah secara wajib setelah didahului oleh fa sababiyah yang diikuti atau didahului oleh nafi atau tolab, permintaan. Nah, jadi cirinya fa sababiyah yang menasabkan fi'il mudhari itu biasanya itu didahului oleh salah satu dari dua. Kalau dia bukan nafi, pasti dia adalah tolab ya. Nafi atau tolab. Nafi ini artinya meniadakan, ada kalimat negatif sebelumnya. Nah, tolab ini artinya permintaan atau perintah gitu. Permintaan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Nah, didahului oleh nafi dan tolab, kemudian di situ ada fa sababiyah dan setelahnya itu ada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya itu yunsab, dinasabkan. Begitu ya. Jadi fa sababiyah ini menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an al-mudmarah. Nah, ini adalah salah satu dari amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari. Jadi kalau ada fa sababiyah setelahnya itu fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya dinasabkan. Seperti kalimat-kalimat yang ada pada contoh fayubghadhu. Nah, ini yubghadhu dinasabkan ya. Fayujibah, yujibah dinasabkan. Fatanalah, tanala ini dinasabkan. Ya, fatuhabbah, tuhabbah ini juga dinasabkan juga. Nah, jadi semua fi'il mudhari setelah fa sababiyah itu dinasabkan dengan an mudmarah.
Nah, mudah-mudahan pembahasan ringkas kali ini dapat dipahami. Jika ada yang belum jelas, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Demikian, eee, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.